Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Hari ini, insya Allah kita akan mendalami sebuah tema yang penuh berkah dan manfaat buat kita semua, yaitu sedekah. Oke, biar kita benar-benar paham nih, sedahsyat apa kekuatan sedekah, kita harus mulai dari akarnya dulu. Sebetulnya apa sih makna sedekah itu? Jadi intinya gini, sedekah itu ya soal berbagi. Bukan cuma berbagi harta, tapi juga berbagi kebahagiaan. Ini adalah cara kita menunjukkan kepedulian, ngebantu sesama yang memang lebih butuh. Simpel kan? Tapi tindakan welas asih inilah yang jadi fondasi dari semua kebaikan. Nah ini nih yang keren banget dari konsep sedekah. Banyak yang mikir sedekah itu cuma buat orang yang punya banyak uang. Padahal sama sekali enggak. Justru sebaliknya, pintunya itu terbuka lebar banget buat kita semua. Coba deh kita lihat. Luas banget kan pintunya? Bukan cuma soal harta, kita bisa sedekah waktu, sedekah tenaga buat bantu orang, bahkan sedekah ilmu dengan membagikan apa yang kita tahu. Ini bukti nyata kalau kita semua, siapapun kita, pasti punya sesuatu yang bisa dibagi. Jadi, nggak ada lagi alasan buat nggak bersedekah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin semangat nih. Apa sih janji Allah buat orang-orang yang gemar memberi? Karena ternyata manfaatnya itu nggak cuma buat yang nerima, tapi justru lebih dahsyat lagi buat yang ngasih. Janji yang pertama, dan ini yang sering kita harapkan ya, sedekah itu membuka pintu rezeki. Ada hadis yang luar biasa loh, setiap pagi malaikat itu berdoa khusus, ya Allah ganti deh rezeki orang yang berinfak hari ini. Jadi ini semacam hukum dari Allah. Ngasih itu bukan ngurangin, tapi malah ngundang rezeki yang lebih besar lagi. Berikutnya, ini juga penting banget. Sedekah itu punya kekuatan untuk membersihkan diri. Coba bayangin deh, perumpamaannya. Indah banget. Dosa itu diibaratkan seperti api. Nah, sedekah itu adalah air yang menyiram api itu sampai padam. Kebayangkan betapa kuatnya sedekah buat menghapus dosa-dosa kita. Terus, janji yang ketiga ini sesuatu yang kita semua cari. Apa itu? Kebahagiaan. Gimana caranya? Gini, waktu kita bantu orang lain ngilangin susah mereka, hati kita kan jadi tenang ya. Nah, lebih dari itu, ada jaminan dari Allah, siapa yang ngelepasin satu kesulitan saudaranya, Allah bakal ngelepasin kesulitannya nanti di hari kiamat. Jadi ada semacam balasan langsung dari langit. Nah, semua janji yang keren-keren tadi, itu bukan sekedar motivasi kosong ya. Ini semua ada dasarnya, kuat banget di Al-Quran dan hadis. Yuk, kita lihat lagi beberapa buktinya, biar makin mantap. Ingat kan hadis soal dua malaikat tadi? Nah, ini dia pasangannya. Kontrasnya tajam banget. Yang satu doain berkah buat yang ngasih, satunya lagi mendoakan kehancuran buat yang nahan hartanya alias kikir. Ini benar-benar pengingat yang kuat buat kita setiap hari. Kita mau didoain yang mana nih? Sekarang kita ngomongin soal matematikanya Allah. Ini benar-benar bikin takjub. Hadis ini bilang, sedekah kita yang mungkin cuma sebutir kurma, asal ikhlas dan dari yang halal ya, itu sama Allah bakal ditumbuhkan terus sampai jadi segede gunung. Bayangkan, modal sekecil itu, pahalanya bisa jadi tak terhingga. Luar biasa banget kan? Oke, kita udah tahu maknanya, udah tahu janji-janji dahsyatnya. Terus, apa tantangan berikutnya? Nah, tantangannya adalah gimana caranya biar sedekah ini jadi kebiasaan. Jadi sesuatu yang rutin, yang konsisten kita lakuin dalam hidup. Nah, ini pertanyaan buat kita sama-sama renungkan. Nggak usah yang muluk-muluk. Sedekah mana nih yang mau kita mulai? Mungkin nyisihin receh setiap hari? Atau cuma ngeluangin waktu dengerin curhatan teman? Atau nge-share ilmu yang kita punya? Yuk kita pilih satu aja. Dan kita mulai dari situ. Dan ini jadi doa kita bareng-bareng ya. Semoga kita semua bisa jadi ahli sedekah. Ingat, ahli sedekah itu bukan berarti harus kaya raya, tapi orang yang hatinya itu ringan buat berbagi dan melakukannya terus-menerus, istiqomah. Baiklah jamaah sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.